Oke, baik abang kakak. Saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Kita mau sembah Tuhan buat kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari abang kakak, katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Mari abang kakak yang hadir di ruangan Zoom ini, di tempat masing-masing abang kakak, kita mau nyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat kita masing-masing. Nafas kehidupan, detak jantung, aliran darah yang ada di dalam tubuh kita, boleh Tuhan berikan, boleh Tuhan sediakan. Kita beroleh berkat yang sungguh luar biasa. Kita mau ucapkan syukur. Kita mau katakan terima kasih untuk Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita kagum akan kebesaran Tuhan. Sebab kasih-Nya tiada duanya.
sama-sama katakan, Kau kukagumi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi. Katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkat-Mu hari ini sungguh indah Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Kami di tempat kami masing-masing Bapa masih boleh berkumpul secara daring Tuhan, lakukan ibadah ini Bapa.
Bapa benar, Kau sungguh hebat, kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan, kasih-Mu sungguh setia kepada kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan, detak jantung Bapa, berkat yang begitu berlimpah untuk kami anak-anak-Mu. Engkau cukupkan selalu kebutuhan kami Tuhan. Bahkan pergumulan yang kami hadapi, Kau bantu selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa untuk memberikan penyembahan yang terbaik lagi Bapa di hadapan-Mu. Biar semakin lagi Bapa, penyembahan kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bang Sabat Tahi Habonaran. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya. Oke, Shalom Abang Kakak. Halo. Ya, sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan ya, untuk kesempatan melayani, memberikan sedikit pengalaman bersama Tuhan, dan yang melibatkan dari Bang Ciko. Terima kasih buat Bang Ciko dan Abang Kakak di backup semua. Sedikit memberikan pengalaman bersama Tuhan, Abang Kakak, dalam mendapatkan pekerjaan. Ya, yang puji Tuhan, yang kalau saat ini itu sudah terjawab ya Bang Kakak, dan dalam proses yang cukup lama, bahkan mungkin lama banget kali ya, 1 tahun lebih saya menunggu dan dapat di seleksi CPNS 2019 lalu. Puji Tuhan saya dapat di Komisi Pemilihan Umum Formasi Analis Hukum. Namun prosesnya yang ingin saya bagikan ke Abang Kakak semua, yang dalam 1 tahun itu memang banyak ya yang saya rasakan, dan saya juga mengalami titik-titik sukar di saat-saat ini. Kalau diawali pada saat September tahun lalu, itu yang bapak saya meninggal, dan pada saat itu saya udah bekerja di perusahaan swasta di daerah Cipondoh, Tangerang selama kurang lebih 2 bulan. Karena semeninggal bapak, saya memutuskan keputusan yang berat, harus resign dari perusahaan ini, karena untuk ngurus segala surat-surat yang perlu diurus, karena bapak meninggal, dan kakak dan abang saya juga nggak ada yang bisa ngurus karena nggak ada cuti. Setelah itu juga timbangannya biar saya dapat pekerjaan yang lebih dekat, biar bisa kasih waktu lebih lagi ke keluarga di rumah sepeninggal bapak. Oke, selesai dari situ, saya ambil kesempatan dan merencanakan juga banyak hal buat pekerjaan. Saya lamar sana, lamar sini. Puji Tuhan ada beberapa yang dipanggil buat seleksi wawancara. Itu masih di setahun lalu ya Bang Kakak, di bulan November. Dan ketika saya ada sebuah seleksi menuju ke tempat di daerah Cibubur, saya dapat musibah gitu kan, di tengah jalan saya jatuh dari motor, badan saya kebanting, kecelakaan tunggal saya Bang Kakak, saya ngindarin angkot, berhenti mendadak, saya kebanting ke sebelah kanan, tulang bahu saya patah, tulang bahu yang nonjol gitu kan Bang Kakak, di kiri kanan. Dan saya tulang bahu saya yang kanan patah. Wah, di situ sakitnya luar biasa. Belum lagi saya nunggu orang rumah buat bantu, dan udah datang, saya dibawa ke klinik patah tulang, harus dirawat di sana selama 7 hari. Itu dari situ pulang ke rumah harus juga pemulihan, kira-kira total 4 bulan lah bisa beraktivitas secara normal bahu ini. Wah, dari 4 bulan itu Bang Kakak, saya nggak bisa ngelamar-lamar, saya harus lebih lama lagi buat dapat pekerjaan. Udah gitu pengalaman kerja saya juga baru 2 bulan aja gitu kan. Situlah kan saya juga mengalami namanya masa-masa sukar itu Bang Kakak, nggak bisa dipungkiri, sedih banget. Ada juga kekhawatiran, ketakutan, gimana ya nanti. Ketika saya merenung, ketika saya coba tenang, dan coba percaya sama Tuhan, memutuskan untuk percaya, saya juga lihat ada sebuah kesempatan gitu kan. Oke, ada seleksi CPNS nih, masih buka. Saya bergumul ambil di instansi mana, saya pilih di KPU, oke selesai administrasi lulus, dan setelah itu saya juga kaget gitu kan ya, wah pas sudah keluar segala total yang daftar banyak juga ya, ada 1048 orang dan merebutkan cuma 64 formasi.
Oke, ada sih di situ kan kayak agak pesimistis juga. Tapi saya kembali memutuskan buat percaya Tuhan dan di waktu-waktu saya pemulihan itu saya pakai kesempatan buat seleksi dengan maksimal. Saya nggak bisa lamar-lamar, saya nggak bisa ikut seleksi sana kemari. Yang saya bisa lakukan selain dekat sama Tuhan, ya udah belajar CPNS. Oke, selama 3 bulan, 4 bulan itu saya belajar, dan puji Tuhan banget, ketika saya udah pulih, itu bulan Februari, dan itu diadakan tes pertama, SKD. Saya juga udah bisa berangkat, saya ikut tes, dan masih ada lagi tantangan gitu kan Abang Kakak, ketika di perjalanan itu masih musim-musim penghujan luar biasa di Jakarta ini ya Bang Kakak. Puji Tuhan rumah kami nggak banjir, tapi di perjalanan kami kaget, semua akses jalan tertutup. Dan benar aja sampai ke tempat juga terlambat. Dan saya nggak bisa masuk tes pertama itu. Jujur sedih banget, udah persiapan matang juga, dirasa udah kuat, tapi gagal karena telat. Dan udah gitu karena hujan lagi kan, karena akses jalan ditutup, benar-benar macet parah, tol juga banjir, jalan biasa juga banjir. Nah, situ pertolongan Tuhan terjadi juga buat saya Bang Kakak, lewat kakak saya yang ngomong gitu kan ke panitianya, dan akhirnya saya bisa di sini masuk ke sesi selanjutnya. Oke, saya nunggu masuk, akhirnya bisa masuk, ujian, coba tenangin diri, puji Tuhan nilai saya ya nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget sih, menengah ke bawah Bang Kakak. Dari 1048 orang itu yang tes, saya ada di posisi 126. Sementara diterima masih 64. Nah, masih masuk ke tes terakhir, tes SKB. Dan tetap dari situ Bang Kakak, saya coba tetap optimis gitu kan, mau ngambil kesempatan dengan benar-benar maksimal, meskipun ada sisi-sisi juga agak pesimis gitu kan ya, karena saingnya masih banyak banget, saya juga nilainya nggak bagus-bagus banget, ya. Dan juga sekitar ada waktu 6 bulan dari tes pertama itu ke tes terakhir, karena ada COVID ini ya, jadi semuanya jadi diundur terus. Tapi saya di situ selama 6 bulan itu nggak ngambil sedikit waktu pun kayak berleha-leha gitu kan, tetap saya ambil strategi buat ngerencanain gimana ya bisa masuk gitu kan. Meskipun saingan juga masih banyak, seenggaknya udah masuk sampai saat ini juga udah mujizat gitu kan, saya pertama kali nyoba. Oke, saya ambil strategi, ambil rencana, sampai saya nanya-nanya gitu kan ke orang-orang yang tahun lalu lulus, lewat pengumuman tahun lalu sebelumnya, saya cari nama-namanya di Google, ketemu LinkedIn-nya, ketemu Instagram-nya, saya personal chat, biar tahu lah kan gimana sih ya soal-soal di tes terakhir itu kisarannya. Oke, benar-benar saya pengen ngambil kesempatan dengan maksimal gitu kan Abang Kakak, meskipun selama sebelum prosesnya itu juga tetap saya yang lama-lama kerja di swasta, sampai juga beberapa kali interview ke Jakarta di tengah-tengah COVID. Oke, singkat sampai ke SKB, udah saya lakukan tesnya, sempat sih nggak sesuai harapan gitu kan, nilainya nggak begitu tinggi ya. Tapi di situ saya beriman aja gitu kan, perkataan saya, nilainya boleh kecil, tapi yang lain juga pasti lebih kecil dari ini. Singkatnya sampai 1 bulan harus nunggu pengumuman kan Abang Kakak, karena ada nilai yang nggak keluar hari itu juga, kayak nilai psikotes, segala seleksinya harus nunggu sampai pengumuman akhir, di akhir Oktober lalu, di situ keluar pengumuman dan nama saya masih masuk ke 64 formasi, saya di peringkat 51. Jadi saya di peringkat 51 dari 1000-an orang gitu kan. Wah, di situ saya takjub banget. Ajib banget ya Tuhan ini. Saya ingat lagi segala prosesnya gitu kan, Abang Kakak, pas pertama kali saya dapat musibah itu bapak saya meninggal, patah tulang lagi. Saya begitu bersyukur kalau aja dulu saya nggak saya mutusin buat kecewa dengan Tuhan, saya memutusin buat buat nggak ngambil kesempatan yang padahal Tuhan udah beri di tengah-tengah masa sulit sekalipun dengan maksimal, saya nggak mungkin dapat pekerjaan ini, Abang Kakak. Dan yang saya juga rasakan di tengah-tengah masa sulit apapun, dan kemarin juga itu saya rasakan benar-benar di titik terendah saya gitu ya, Tuhan tetap nyata gitu loh untuk menemani kita, untuk bersama kita. Saya butuhkan waktu buat setahun, di situ juga saya benar-benar merasakan gimana Tuhan menolong, gimana Tuhan benar-benar bersama kita. Di Mazmur 23 yang berkata kan, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan beserta kita. Itu yang juga saya yakin, dan benar aja kan Abang Kakak, saya bisa dapat pekerjaan ini juga benar-benar saya rasakan banget kuasa dahsyatnya Tuhan. Sebenarnya nggak ada bedanya sih gitu ya dengan kerjaan swasta.
Bahkan kalau bisa dibilang kerjaan di swasta malah lebih bagus ya gajinya kalau di Jakarta ini. Cuma paling bedanya cuma di seleksinya aja kan agak banyak saingannya kalau buat masuk CPNS ini. Dan yang saya juga pikirkan kalau untuk mengabdi emang selain juga dulu pernah saya gumulkan buat mengabdi lewat hukum tata negara saya di pemerintahan, saya juga melihat sebuah kesempatan yang besar juga ya untuk bisa melayani, untuk bisa jadi abdi negara di pemerintahan, karena apapun yang saya lakukan nanti yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemilu itu juga berdampak gitu kan ke kita semua masyarakat, karena instansi pemerintahan itu kan badan publik ya, melayani publik. Jadi saya juga minta bantuannya Bang Kakak buat bisa berkarya di tengah-tengah instansi ini. Saya juga bisa menunjukkan gaya kerja atau kerja anak Tuhan di tengah-tengah pemerintahan. Dari saya sedikit dari pengalaman bersama Tuhan Abang Kakak, inilah kesaksian yang bisa saya bagikan buat Abang Kakak semua. Kiranya memberkati kita semua, terlebih dalam menantikan waktu Tuhan itu ya Bang Kakak. Karena yakin di tengah-tengah sulit pun dan menantikan waktu Tuhan itu pun, Tuhan selalu kasih kesempatan asal kita tenang, asal kita berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Sekian Abang Kakak, terima kasih memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bang Sabat untuk kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati segala aspek kehidupan Abang. Saat ini Abang Kakak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Susi Yusnita. Kita mau naikkan satu lagu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Bagus MC-nya. Sedangkan online aja bisa dia bawain. Online aja dia bisa bawa suasana loh. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi yang iya, bukan yang ini. Kuat. Tadi yang kedua bagus loh. Maksudnya juga bagus. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tertambunan maksudnya ini. Hidup ini. Iya. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kepada Kak Suti Yusnita, saya persilakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Nah, kami boleh menikmati terus kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Suka, duka, silih berganti kami melihat bahwa karya Tuhan senantiasa sempurna bagi kami. Bahwa Engkau terus merenda kehidupan yang terbaik bagi kami. Bapa, kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus melangkah ke depan, menatap ke depan, karena kami punya Allah yang besar yang akan menolong dan membawa kami kepada hal-hal yang besar lagi. Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan pesankan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih kami serahkan semuanya kepadamu, hamba-Mu, Tuhan kuasai, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, sehingga hamba mampu menjalankan pelayanan firman Tuhan ini dengan kuasa yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, teman-teman, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pada malam hari ini di ibadah online. Ini ada ibadah online terakhir, ya. Puji Tuhan, kita bisa lalui bersama 2020 di BKPAK ini dengan segala suka duka, dengan segala dinamika. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus masih bersama dengan kita. Baik, kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Saya membacakannya ya, nanti kalau saya tunjuk-tunjuk nanti agak lama-lama lagi. Jadi karena sudah standby, biar saya yang membacakan. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9 dalam perikop judul Rencana Paulus. Ayat kelima. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya sekali lagi bahwa kita bersyukur ya, BKPAK walaupun perlahan, lambat, jalannya atau seperti apa kita bisa menilai, tapi puji Tuhan kita bisa melewati semua perjalanan pelayanan hingga akhirnya kita mengakhiri juga perjalanan pelayanan kita di tahun 2020 dan akan ditutup nanti di acara ibadah raya Natal kita pada tanggal 6 Desember yang akan datang. Saudara, mungkin dulu kita tidak pernah membayangkan sebelumnya situasi yang terjadi sekarang ini. Kalau kita boleh kilas balik sedikit, dulu terakhir kita mempersiapkan segala sesuatunya di acara rapat kerja di Villa Pancawati ya di Cisarua, itu tahun 2019. Kita semua berkumpul di sana, ya ada beberapa agenda, salah satu agendanya adalah rapat kerja. Kita semua kumpul baik dari DPC, DPD, DPP, semua kita berkumpul di sana, kita menyusun
semua kegiatan-kegiatan kita, perencanaan-perencanaan kita di tahun 2020. Tapi tanpa kita sadari bahwa ternyata setelah kita masuk di 2020, bulan Februari, pemerintah mengumumkan bahwa ada pandemi COVID melanda Indonesia, maka disitulah kita menghentikan semua kegiatan kita karena mau tidak mau ya. Di situ ada PSBB, ada WFH, ada sekolah juga mahasiswa dibatasi, tidak boleh lagi ke kampus. Ya, semua agenda-agenda kita pun juga batal. Sempat saya ingat waktu itu ada kurang lebih kita vakum juga ya, backup 2 bulan kita agak vakum karena kita juga mungkin pasti secara pribadi kita semua hampir punya rasa yang sama, kita stres juga, wah ada COVID masuk ke Indonesia, apalagi waktu itu ada dekat juga ya di Depok, saya juga mengalami seperti ketakutan, Depok dengan Bogor tidak terlalu jauh, wah ketika diumumkan ada 2 orang wanita di Depok kena, kita semua ketakutan dan kita mulai parno gitu ya, karena ada situasi-situasi yang tiba-tiba menakutkan itu melanda kita. Nah, sempat waktu itu agak vakum juga sekitar 2 bulan di bulan Februari, sampai kita berpikir kenapa ini Tuhan, ada apa? Kemudian akhirnya kita mencoba bidang doa pada waktu itu, kita coba dalam acara doa berantai. Ya, tidak pakai Zoom, tapi lewat WA saja kita bagi-bagi, kita ambil waktu untuk berdoa di sana, teman-teman. Dan puji Tuhan waktu itu saya lihat, saya minta respon ya, berapa orang yang mengikuti ibadah doa berantai pada waktu itu, kurang lebih dari kita semua, ada 40 orang yang mengambil waktu berdoa berantai. Saya sangat bersyukur sekali ternyata direspon. Walaupun kita takut, walaupun kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi ada yang merespon positif, ada 40 orang dari kita yang mengikuti doa berantai. Dan kita coba lagi ada LPC online ya, level 1, 2, 3. Dan kita coba lagi ada kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, dan ada juga ultah BKPAK ya, dan juga ada webinar. Dan masuklah ke ibadah online. Itulah rangkaian kegiatan yang saya pikir itu mendadak ya, mendadak tidak pernah diprediksikan di tahun kemarin, tapi ternyata dengan berjalannya waktu dengan situasi yang sulit, kita mulai berkreasi, kita mulai berinovasi. Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan tidak boleh berhenti. Situasi boleh terjadi dengan segala goncangan-goncangannya, tapi saya melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Nah, saudara, ya mungkin ini juga sering kita dengar ya, manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Kita akan belajar dari firman Tuhan sebuah perjalanan Paulus ya. Ini sebuah dalam judulnya juga rencana Paulus. Kita akan belajar sih ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana Paulus menjalani kegiatan-kegiatan atau perjalanan misinya dalam satu panggilan yang luar biasa, itu untuk pemberitaan Injil. Memasuki ya, semoga ini juga sebuah ibadah ini juga menjadi sebuah perenungan buat kita, karena kita akan mengakhiri kegiatan ini dan kemudian kita akan masuk masa raya Natal ya, dan kemudian kita akan libur, kita akan masuk di 2021. Semoga ini juga menjadi resolusi buat kita ke depan, kita mau seperti apa. Kita mau seperti apa. Semoga firman Tuhan ini juga boleh menjadi salah satu ide atau gagasan atau hal yang penting buat kita supaya kita juga melangkah di 2021 dengan satu keyakinan, dengan satu hal-hal yang semakin, saya harus begini. Ya, kita sudah lihat tadi rencana Paulus, ini judul perikop yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita lihat dari ayat ke-5 dan ke-6, di sini dikatakan, Paulus berkata, "Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, dan seterusnya." Saudara, kita lihat bahwa di sini Paulus melangkah dengan perencanaan. Ya, Paulus melakukan segala sesuai dengan segala perencanaan yang luar biasa. Dia menetapkan tujuan. Aku akan datang padamu, aku akan melintasi Makedonia dan seterusnya. Ya. Pada waktu itu Paulus ada di Efesus ya, ayat 8 dikatakan pada waktu aku ini tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi pada saat Paulus menulis surat ini, posisi dia ada di Efesus.
Jadi dia akan merencanakan sebuah perjalanan ke Korintus, maka dia menetapkan tujuan. Ada penetapan tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini Makedonia ya, dia berarti ada di Efesus, dia akan ke Makedonia, kemudian dia akan ke Korintus. Jadi Paulus menetapkan tujuan. Nah, kalau kita lihat lagi, kita belajar dari Makedonia, di situ dia akan melintasi, dikatakan. Dia akan melintasi. Nah, di Makedonia itu ada 3 provinsi besar yang Paulus kunjungi, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Paulus mengunjungi ke sana. Jadi dia bukan saja melintas jalan, tapi dia ada misi-misi juga di sana. Bukan sekedar melintas perjalanan begitu ya. Yang saya pelajari di situ Paulus juga layani di sana ya, di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Itulah lintasan perjalanan pelayanan Paulus pada waktu itu. Nah, saudara, Paulus menetapkan tujuan. Berarti ada satu yang sangat penting ketika kita menetapkan tujuan. Ketika kita menetapkan tujuan, itu adalah hal yang penting dalam hidup kita ya. Jadi jangan kita berkata atau sering, biarkan air mengalir, begitu ya teman-teman. Sering kita ngomong, nggak apa-apa lah, seperti air mengalir. Kita belajar dari Paulus. Paulus menetapkan tujuan, apa yang akan mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Jadi ada tujuan-tujuan yang ditetapkan. Saya senang waktu di Villa Pancawati pada waktu itu, pada waktu 1 tahun yang lalu di akhir ya, di Desember 2019, saya satu kamar, sebenarnya tidak satu kamar, tapi saya dapat pada waktu itu kita malam saat teduh bersama. Di situ saya dipertemukan dengan Kak Novi dan Kak Jennifer pada waktu itu. Kita bertiga sharing, kita berdoa bersama, kita curhat-curhatan semua di situ ya. Dan kita ngomong sesuatu yang ya karena kita pemimpin pastinya ya, kita juga obrolan yang cukup tajam gitu ya. Saya senang waktu Kak Novita bilang bahwa dia punya rencana besar ke depan untuk menjadi seseorang yang luar biasa di negeri ini. Jadi dia selesai menetapkan D3, dia ambil S1, setelah itu dia akan melanjutkan S2, dia akan mengikuti kursus ini, kursus itu. Dia senang dan kita mulai berdoa di sana untuk tujuan itu. Jadi tujuan itu penting kawan-kawan, ya teman-teman semua, bahwa ketika kita menetapkan tujuan, kita akan tahu track di mana atau line apa ya, linear kemana kita melangkah. Termasuk saya sudah senang juga dengan Bang Mete, mungkin juga kita tahu bagaimana Bang Mete punya kerinduan besar, ingin menjadi seseorang yang luar biasa dalam bidang pajak. Bang Mete juga ikut aturan itu ya, maksudnya mengikuti arah langkah itu. Dia mengikuti kursus, ambil sertifikat ini, sertifikat itu dalam memaksimalkan potensinya di bidang pajak. Sekali lagi teman-teman bahwa tujuan itu penting. Ya, BKPAK sudah mengajarkan itu, di BKPAK juga kita juga kelihatan sekali ya, jelas mengawalinya kader level 1 LTC, level 1, 2, 3 ada MTT, ada TIT, ada pilar, ada penetapan tujuan. Ya, semoga ke depan baik kita secara berlembaga maupun juga secara pribadi, karena kita pasti punya cita-cita yang luar biasa ke depan ya. Kita menetapkan tujuan seperti yang Paulus kita pelajari pada malam hari ini. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Paulus, masih di ayat yang sama, dalam melangkah dalam perencanaan, kita lihat di sini dikatakan Paulus menetapkan waktu. Kita belajar ya di sini, Paulus menetapkan waktu, dikatakan di ayat 6. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Ya, dia bicara tentang waktu, beberapa lamanya, atau selama musim dingin. Paulus menetapkan waktu. Ya, ada waktu yang Paulus mau ada batasan di sana ya, ada batas-batas waktu yang mau dia rencanakan. Jadi ketika bicara tentang waktu pasti bicara tentang agenda apa yang mau dikerjakan. Bicara waktu bicara juga tentang pencapaian, apa yang harus saya capai. Ya, 5 tahun, 10 tahun kita bicara pribadi atau BKP, ada pencapaian yang mau kita capai gitu ya. Dan juga ada penyelesaian. Oh, saya harus menyelesaikan ini, saya harus menyelesaikan ini. Bicara dengan waktu, teman-teman. Ya, jangan waktu terus berjalan ya, tidak akan mungkin kembali lagi, ya itu pasti benar. Tapi terus maju ke depan berjalan
ya itu sudah pasti ya, tidak mungkin kembali lagi. Sudah sampai di mana kita berdiri? Sudah sampai di mana? Ya. Apakah kita tergerus oleh waktu? Oh, waktu sudah begitu saja berlalu. Atau memang kita sedang di dalam posisi yang betul-betul memang saya ada di pencapaian-pencapaian itu. Jadi benar bahwa Paulus menetapkan waktu, bahwa inilah sebuah perencanaan, bahwa penting sekali ketika kita menetapkan waktu. 5, 10, 20 tahun lagi, saya berdiri sudah di mana sekarang? Ya, jadi ada waktu yang ditetapkan. Dan yang ketiga, kita belajar dari melangkah dalam perencanaan ini, kita lihat di sini Paulus dikatakan seperti ini di ayat 6. Mungkin dikatakan ada kemungkinan ya. Dan di Korintus mungkin katanya, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ada antisipasi keadaan. Jadi kalau mungkin saya ada di sini saya akan begini, mungkin saya akan masuk ke musim dingin gitu. Kalau kita lihat dari bicara tentang Paulus, jadi ada antisipasi keadaan yang harus dipersiapkan di depan yang akan terjadi. Kita tahu bahwa Paulus itu kan melayani dengan berlayar ya, berlayar. Kita tahu bahwa pada zaman itu mungkin perahu sangat sederhana, teknologi mungkin tidak secanggih sekarang. Dia akan masuk ke dalam situasi musim dingin, angin kencang, mungkin laut ombak tinggi, kapal akan sulit berlayar. Jadi dia antisipasi bahwa saya akan tinggal lebih lama lagi di Korintus. Saya butuh ini, saya butuh bantuan, saya butuh bla 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 bla. Jadi dia ada antisipasi keadaan. Nah, teman-teman kita juga boleh belajar dari situasi Paulus ya. Antisipasi keadaan di depan seperti apa? Plan A seperti apa? Plan B seperti apa? Kita harus buat perencanaan-perencanaan itu, teman-teman. Seandainya tidak memungkinkan hal ini saya lakukan, ada keterbatasan ini dan keterbatasan itu, mungkin kita harus backup dengan plan B. Jadi mari kita juga berpikir antisipasi keadaan di depan. Kita tidak tahu ya 2021 apakah vaksin COVID sudah ditemukan dan pasti itu akan ampuh, karena yang saya tahu dari kita 250 penduduk Indonesia, yang saya dengar katanya itu hanya untuk 30.000 saja vaksin itu diberikan. Yang lainnya masih menyusul. Dan harga vaksin juga cukup bervariasi. Tapi ya puji Tuhan sih anak saya masuk ya, karena TNI katanya kan salah satu yang akan diberikan adalah TNI, Polri, kesehatan gitu ya, dosen kita akan dapat. Jadi kita tidak tahu juga di 2021 seperti apa keadaan. Jadi teman-teman harus ada antisipasi. Kita harus buat antisipasi keadaan. Demikian juga backup teman-teman ya. Antisipasi. Seandainya kita tidak bisa lagi seperti dulu lagi, kegiatan-kegiatan seperti apa. Mungkin kita bisa antisipasi keadaan, alternatif lain yang harus kita kerjakan, kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru supaya memungkinkan bahwa gerakan ini tetap berjalan. Ya. Ini yang bisa kita pelajari dari yang pertama yang saya bisa ambil dari melangkah dalam perencanaan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari rencana Paulus perjalanan ke Korintus, yaitu yang kedua adalah melangkah dalam kesempatan. Melangkah dalam kesempatan. Ayat 89 kita baca. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, pada waktu itu Paulus berada di Efesus. Dia melayani orang-orang Yahudi di sana. Kita bisa lihat nanti dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 10, perikop judulnya adalah Paulus di Efesus. Jadi dia melayani orang-orang Yahudi di sinagoge, di rumah-rumah ibadah. Saudara, apa yang terjadi di sana pada waktu itu selama 3 bulan Paulus melayani di sana. Dia mengalami penolakan. Dia dihujat, dia dihina, dia dimaki-maki, pelayanannya tidak diterima sama sekali oleh orang-orang Yahudi. Ya. Akhirnya Paulus antisipasi keadaan. Dia memutuskan untuk berhenti melayani orang-orang Yahudi. Dia berhenti melayani orang Yahudi. Visi Paulus adalah pemberitaan Injil. Yang penting visi itu tercapai. Akhirnya Paulus tidak lagi konsen ke orang-orang Yahudi,
tapi dia konsen ke orang-orang non-Yahudi di Efesus. Ya, Paulus mengalihkan pelayanannya untuk orang-orang umum, untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, selama kurang lebih 22 tahun Paulus melayani di sana. Akhirnya dia menyewa ruangan, dia membuat aula-aula untuk belajar. Dia yang namanya adalah Tiranus. Jadi kalau saudara mendengar STT Tiranus, mungkin diadopsi dari pelayanan Paulus di Efesus. Itulah namanya Tiranus. Paulus melayani di sana, orang-orang Yahudi yang masih mau belajar. Dia juga melayani di sana 12 murid Yohanes Pembaptis. Ya, kita tahu bahwa di sana dia dipertemukan dengan 12 murid Yohanes Pembaptis yang masih menantikan Mesias. Padahal Mesiasnya sudah mati, dan sudah bangkit. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis belajar juga dengan Paulus. Dia juga di sana bertemu dengan orang-orang intelektual dan juga orang-orang yang tidak terdidik. Semua dijangkau oleh Paulus. Dia tetap visinya sama. Dia tidak berubah untuk pemberitaan Injil. Tetapi strateginya dirubah. Tidak lagi konsen ke orang Yahudi, masih tetapi tidak maksimal seperti dulu, tapi dia layani semua orang di sana. Nah, saudara, mungkin ini juga bisa kita pelajari. Bagaimana dengan kita gitu ya di BKPOK? Mungkin ada banyak penentang yang kita sedang hadapi saat ini. Apakah kita frustasi? Apakah kita bingung? Kita tidak mengerjakan apa-apa? Bahkan mungkin kita stres, bingung, sakit, begitu ya, ketika situasi-situasi sulit itu datang pada kita. Nah, saudara, ya ini yang jadi sebuah pesan buat kita ya. Di ayat 9 dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan. Ternyata Paulus mengeksplor gitu ya pelayanannya, mengeksplor pelayanannya. Sekalipun dia ditentang, dia dimaki, dihina, dihujat, tapi dia tidak pernah, mentalnya tuh bukan mental baja gitu ya. Dia nggak merasa frustasi dengan situasi itu. Dia alihkan, tetap tujuannya, visinya tetap dicapai, tetap dikerjakan untuk semua orang mendengar Injil. Nah, bagaimana dengan kita di BKPOK ini? Mungkin situasinya juga banyak tantangan-tantangan ya. Sudah mulai banyak anggota-anggota BKPOK yang mulai kendor, isinya juga sudah mulai terombang-ambing karena keadaan. Bagaimana dengan situasi sekarang, apalagi resesi masuk, pandemi masuk, sepertinya wow, terlalu banyak kita bisa alasan untuk mundur, terlalu banyak alasan untuk kita tidak lagi kita mau bergabung lagi di BKPOK, atau kita lebih baik konsentrasi untuk ada di pekerjaan kita, karena pekerjaan kita ini sangat menentukan masa depan saya, begitu ya. Jadi mulai banyak yang agak-agak kendor lagi, visi yang dulu semangat di kampus, ingin menjadi pemimpin, mulai kendor ketika melihat situasi berjalan di titik ini. Apalagi ada gesekan-gesekan di dalam, apakah kita mau berhenti? Ya, apakah pekerjaan Tuhan ini mau kita biarkan begitu saja? Sudah mulai kehilangan energi, sudah mulai napas sudah tersengah-sengah, padahal 2028 ya dibilang masih jauh enggak, dibilang dekat juga enggak, tapi seolah-olah kita sudah kehilangan energi, teman-teman. Ya, luar biasa Paulus dikatakan, ini kesempatan. Sekalipun saya ditentang, sekalipun saya menghadapi penolakan, tapi dia lihat bahwa ada banyak kesempatan yang bisa dia eksplor dari situasi-situasi sulit yang dia hadapi. Nah, saudara, mungkin dari kita, gitu ya, mungkin dari kita BKPOK yang masih punya energi, mari kita bisa bakar teman-teman yang lain. Ya, DPP ke DPD, DPD ke DPC-nya, anggota-anggota di bawah. Kalau kita masih punya energi, mari kita bagikan energi itu, transfer energi itu, semangat itu. Jangan kita kendor di 2020, walaupun nanti situasi pandemi mungkin masih panjang. Bahkan ada prediksi, saya baca, saya lupa, tapi kemungkinan katanya ilmuwan atau apa, saya lupa ya, katanya sih bisa normal lagi itu 2022. Diprediksikan situasi akan kembali normal itu di 2022. Jadi situasi ini mungkin akan masih kita jalani, hadapi, begitu ya teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu semua, karena manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Sekiranya Tuhan masih izinkan, ya mari kita hadapi situasi ini bersama-sama. Jadi mungkin nanti ke depan BKPOK juga bisa juga ya seperti Paulus ya, tidak lagi konsen, mungkin ini kan saya hanya
bukan usul sih, tapi hanya mengemukakan. Ya, mungkin tidak lagi konsen saja ke kampus, tapi mungkin lebih konsen ke awam, ke kaum umum gitu ya, tidak lagi di kampus, karena mungkin di kampus juga banyak ya, sambil ke kampus tapi juga mungkin ke kaum awam, ke para alumni atau alumni-alumni dari kampus-kampus lain, mungkin lebih dieksplor gitu menjangkaunya, sehingga gerakan ini masih terus berjalan, misi kita tetap terus bergerak dari tahun ke tahun, tidak pernah berhenti. Mungkin juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ya tetap online, mungkin dipersiapkan yang lebih menantang lagi, lebih memukau lagi, sehingga tetap tertarik gitu orang mengikutinya. Nah, semoga nanti momentum Natal itu menjadi pijakan sentral untuk kita bisa melompat lebih jauh ke depan. Nah, saudara, itu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi bahwa jangan Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita bisa hadapi. Pasti. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu, bahwa pelayanan ini bukan pelayanan kita, tetapi milik Allah. Maka dialah yang akan bertanggung jawab. Dialah di depan. Dialah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita melangkah, asal kita memberi hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, panggilan yang begitu jelas kepada Paulus. Bagaimana Paulus membuat sesuatu yang luar biasa, direncanakan dengan tepat sekali apa-apa yang mau dikerjakan di depan Tuhan. Bahkan kami juga melihat bagaimana Paulus begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi dengan berani dia melangkah, dia menerobos semua tantangan itu. Dan pada akhirnya, kalau kami lihat dari pelajaran Paulus di Efesus, disitulah pelayanan Asia terjangkau. Seluruh Asia terjangkau oleh Paulus, sekalipun ada banyak tantangan yang dihadapinya. Biarlah kami juga boleh belajar dari hal ini, Tuhan. Kami bersama-sama bersinergi, bergandengan tangan, seberapapun dari kami yang masih memiliki energi itu, kami bergandengan tangan untuk berjalan, melangkah, membawa misi ini, Tuhan, dari waktu ke waktu, hingga sampai pada akhirnya kami boleh melihat, kami boleh sampai pada satu titik tujuan, yaitu membawa pemimpin-pemimpin bangsa, dimulai dari kampus, yang kami ajarkan di BKPAK ini. Kami berdoa, Tuhan, tolong kami dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kami. Kami memohon kuasa Tuhan yang besar menolong kami, memampukan kami. Sehingga kami percaya dengan kekuatan kuasa Allah, kami mampu melangkah berjalan. Walaupun lambat, tapi kami yakin Tuhan, kami bersatu, kami melangkah pasti menuju sampai pada tujuan yang pasti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan MC. Terima kasih kepada Kak Susi Yusmita buat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupan kakak dan juga keluarga. Poin yang dapat saya bagikan pada malam hari ini yaitu kita harus melangkah dalam setiap perencanaan kita dan dalam kesempatan menetapkan waktu dalam setiap rencana kita dan mengantisipasi keadaan kita di depan. Baiklah Bang Kakak, saat ini kita akan masuk ke pembagian pokok doa bersama. Nanti pokok doa ucapan syukur akan saya bagikan dan pokok doa permohonan akan dibagikan oleh Kak Dita. Yang pertama, poin ucapan syukur. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kita terima, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik studi, pekerjaan, pelayanan, keluarga. Nanti itu akan didoakan oleh abang kakak yang dari kampus Tiami. Kita masuk ke pokok doa yang kedua. Bersyukur atas pelayanan bersama di BKPAK yang telah di sepanjang minggu lalu. Ada doa, training, pengajaran, pengurus,
kampus atau ibadah rutin dan lain-lain nanti akan didoakan oleh kampus Unsada. Yang ketiga, bersyukur untuk ibadah online BKPAK yang dapat terlaksana malam ini dengan pembicara kita ada Kak Ita Purba, kesaksian oleh Bang Sahabat Tahi Sabonaran, MP ada Kak Dita dan saya sendiri Kristina. Dan bersyukur untuk setiap kehadiran abang kakak yang boleh bergabung pada malam hari ini, dan kita bersyukur untuk jaringan internet yang berjalan tanpa kendala. Nanti itu akan didoakan oleh abang kakak dari kampus Unkris. Kita masuk ke poin keempat, bersyukur untuk LTC DPC Palangkaraya dan pengurus kampus Jakarta yang sudah selesai Rabu kemarin. Mari bersyukur untuk para peserta yang setia dan bersemangat dalam mengikuti LTC, bersyukur untuk jaringan internet yang dapat berjalan lancar, bersyukur untuk para mentor dan pembicara yang melayani senantiasa dalam hikmat dan pengurapan Tuhan. Mari kita doakan juga rencana Rabu depan akan diadakan ujian LTC. Nanti itu akan didoakan oleh selain dari kampus Tiami, Unkris, dan Unsada. Baik abang kakak, kita mau menaikkan doa kita, mari kita berdoa. Kami kasih Tuhan. Kenapa? Haleluya, amin. Masuk ke pokok doa permohonan kepada Kak Dita, saya persilakan. Abang kakak, saat ini kita akan menaikkan pokok doa permohonan kita. Pokok doa permohonan yang pertama yaitu akan dilaksanakan CV dan interview workshop oleh Biro Pengembangan Alumni BKPAK, dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 13.00 WIB via Zoom, yaitu online. Pembicaranya ada Kak Felicia Putri Mahakita dengan tema Human Resources atau Digital Group. Yang akan kita doakan yaitu kehadiran peserta anggota BKPAK, pra-alumni, maupun alumni. Kemudian doakan jaringan internet berjalan lancar. Pokok doa yang pertama ini akan didoakan oleh abang-abang yang hadir di ibadah pada malam hari ini. Kemudian pokok doa yang kedua yaitu akan diadakannya BKPAK Virtual Christmas Celebration pada 6 Desember 2020 pukul 17.00 sampai 19.00 WIB via Zoom, yaitu online. Mari kita sama-sama doakan seluruh panitia dalam bekerja mempersiapkan acara ini. Kemudian kita doakan tempat pelaksanaan live streaming di gereja GBI Tebet. Yang kemudian doakan kebutuhan dana agar Tuhan cukupkan melalui usaha dana proposal. Pokok doa yang kedua ini didoakan oleh kakak-kakak. Mari abang kakak kita berdoa dengan suara kedengaran.
Pokok doa yang selanjutnya yaitu mari kita sama-sama mendoakan bangsa dan negara kita, yaitu doakan TNI, Polri dalam bekerja, menjaga dan mengamankan NKRI dari segala bentuk ancaman. Yang kedua, berdoa untuk pandemi COVID-19, biar kiranya boleh cepat selesai. Pokok doa ini didoakan oleh abang-abang, dan kemudian doakan gugus tugas penanganan COVID dalam bekerja mencegah dan memutus rantai virus COVID, di mana tren sebaran di Indonesia cukup tinggi. Kemudian doakan para tenaga kesehatan dalam menangani pasien positif COVID senantiasa dalam perlindungan Tuhan, didoakan oleh kakak-kakak. Mari kita berdoa. Sini. Sampai sini. Ya. Udah habis ini deh, masih ada pengumuman. Habis pengumuman balik. Pokok doa yang terakhir, mari abang kakak kita sama-sama mendoakan proses pembuatan vaksin agar bisa selesai sebelum tatap muka belajar rencana Januari 2021. Mari kita berdoa. Mari abang kakak kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Itulah doa ucapan syukur kami, Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, nikmat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, Bapa. Kiranya syukur kami berkenan di hadapan-Mu juga. Dua permohonan kami, Bapa, yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, Tuhan, kiranya satu persatu Engkau penuhi, Bapa, jikalau itu berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, Tuhan, untuk pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih, Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Amin.
Selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bang Francisco. Oke, baik. Makasih Kak Dita. Baik, untuk pengumuman, pertama terima kasih sekali lagi buat Kak Ita pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Kak Ita dan keluarga, ya, bersama Bang Mangasa dan anak-anak. Terima kasih juga buat Bang Sabat. Ya, selamat sekali lagi sudah diterima PNS. Saya sebenarnya ikut PNS juga Bang, tapi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Cuma nggak lolos Bang. Saya lolosnya menjadi hamba Tuhan. Ternyata memang itu jalannya Tuhan ya. 1 tahun Abang menunggu, tapi luar biasa. Selamat dan terus berkarya ya Bang. Oke, dan terima kasih juga buat Kak Dita dan Kak Christine yang sudah memimpin kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus buat Kak Dita dan Kak Christine. Sebenarnya saya ada maksud tertentu sebenarnya kenapa kakak-kakak persekutuan supaya ikut terlibat di BKPAK, merasakan BKPAK itu sebenarnya Setiami Unkris ataupun Unsada adalah satu DNA ya, satu gen sebenarnya dengan BKPAK karena 3 kampus ini adalah pendiri. Jadi sekali lagi ini titipan ya kepada Kak Christine, Kak Dita dan juga nanti Kak Tika. Yuk join ke BKPAK sebagai anggota atau juga abang kakak yang lain yang boleh hadir malam hari ini yang belum jadi anggota, kita bersama-sama membangun pelayanan bersama BKPAK secara khusus ya untuk mengembangkan diri ya Kak Christine ataupun Kak Dita, kembangkan diri kakak lewat organisasi ini supaya makin kuat lagi visi misinya ya sebagai pemimpin, semakin terasa lagi kita sama-sama pelayanan di lembaga ini ya saling mendapatkan banyak teman, sahabat ya. Belum lagi nanti kita hari Minggu kita ada sesi workshop ya, siapa tahu kita ada juga dapat sesuatu tentang bagaimana membuat CV ya, nanti dikoordinir oleh Bang Mete dan tim nanti. Oke, kali ini ada titipan. Oke, titipannya itu aja tadi ya. Bagi teman-teman yang belum mau mendaftar, silakan mendaftar menjadi anggota BKPAK. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan kewajiban iuran ya, iuran wajib yang sudah sampai Desember, terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan melakukan kewajibannya. Dan ini adalah ibadah terakhir online kita. Nanti saya minta juga Kak Dita dan juga ataupun Kak Christine silakan presentasi atau mungkin mengundang kita semua acara apa Natal kampus kapan ya? Boleh nanti disampaikan di sini. Tapi sebelumnya nanti mungkin ada dari Bang Mangasa, boleh silakan Bang. Masih di mute Bang. Ya lupa Bang. Shalom buat kita semua. Ya ini pertemuan ibadah online terakhir. Kita bersyukur untuk pelaksanaan yang boleh berjalan dan di akhir ini ada beberapa orang yang muncul ya buat Bang Francisco Tagalung. Selamat beribadah kembali Bang bersama dengan BKPAK. Ya, semoga nanti di tahun yang depan semakin rutin lagi. Ya. Lalu siapa lagi yang ini di sini? Yang lain kalau Bang Aljon sama Kak Jennifer always. Ya. Nah, buat yang lain berterima kasih yang sudah rajin hadir ya, Abang Kakak untuk ibadah ini. Kalau mungkin pelaksanaannya memang kita buat di hari Kamis, itu oleh karena kemarin itu ada LTC sehingga kita tidak bisa buat hari Sabtu atau Minggu. Nanti kita akan mengevaluasi pelaksanaan di awal tahun. Seperti tadi Kak Ita bilang ya, kita tetap melangkah. BKPAK akan terus melangkah, berusaha untuk bagaimana caranya ya. Ini kita tetap melakukan pelayanan. Semoga dengan kegiatan Natal kita nanti terakhir, Zoom online ini kita tambah partisipannya menjadi 300 nih, Abang Kakak. Ya, kalau seandainya memang nanti sampai lebih dari 300 orang yang ibadah Natal,
Ya, Zoom ini kita akan teruskan supaya di ibadah nanti pun bisa sampai lebih dari ratusan ya yang bisa hadir. Nah, membayar partisipannya seperti itu. 100, 300, 500, 1000. Ya. Nah, baik ya, terima kasih buat Bang Sabat kesaksiannya. Ya, bagus sekali Bang Sabat. Terima kasih Abang, jadilah pemimpin di tengah bangsa orang-orang birokrat seperti yang selalu kita doakan Abang Kakak. Jadi ya, Abang Kakak semuanya yang belum jadi anggota BKPAK, percaya deh, di BKPAK kalau terdaftar, nama Abang Kakak itu selalu disebut di dalam doa-doa para pemimpin BKPAK. Ya, jadi tidak mungkin saja ya, mungkin saja ya, saya bukan meragukan orang tua kalian ya. Mungkin saja orang tua kalian nggak mendoakan tiap hari ya. Nah, tapi orang-orang di BKPAK selalu mendoakan Abang Kakak gitu ya. Nah, jadi salah satu keuntungannya atau benefitnya apa di BKPAK, pasti didoakan ya, didoakan terus ya. Nah, itu salah satu. Yang lain, ada banyak hal-hal yang bisa Abang Kakak dapat ya di BKPAK untuk bisa menjadi pemimpin pada hari esok. Walaupun mungkin tadi seperti Bang Sabat susah, tetapi minimal ya, iman biji sesawi itu ya, sebesar biji sesawi kita miliki, kita bisa jadi pemimpin, pasti jadi pemimpin. Ya, pasti bisa menjadi pemimpin. Daripada tidak memiliki iman, atau daripada ya lari, nggak punya masa depan lagi, nggak bisa lagi melangkah ke depan. Wah, itu makin gagal ya Abang Kakak. Tapi Kak Ita udah mengingatkan kita, mari tetap membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Ya. Nah, untuk Natal nanti mungkin Bang ini ya, Bang Ciko ya yang menyampaikan. Ada Bang Pasdi ya? Pasti sudah Ya. Oke, keluar. itu aja. Itu saja dari saya. Tuhan berkati kita semua ya. Ya, makasih Bang. Untuk Natal 6 Desember memang ada info baru bahwa gereja GBI Tebet membatasi orang. Jadi memang hanya beberapa orang-orang tertentu yang bisa hadir. Mereka panitia sudah menghitung memang. Jadi ya mohon maaf bagi yang mau join memang tidak bisa, dan nanti kita akan tetap online. Hanya beberapa yang akan ada di lokasi GBI Tebet. Itu dari tambahan. Silakan Kak Christine ataupun Kak Dita, kalau ada pengumuman tambahan dari kampus, kira-kira kapan Natalnya, mungkin bisa di-sharing infonya biar kita bisa mungkin bisa join, bisa hadir. Silakan. Siapa duluan? Oke, saya Bang. Ya, terima kasih Bang Ciko. Ciao Bang Kakak. Ya Bang Kakak, saya juga mengundang Abang dan Kakak untuk hadir di perayaan Natal PU Unsada. PU Unsada akan merayakan Natal via online dan offline. Nah, untuk offline ini akan dibatasi juga untuk setiap jemaat yang hadir, tetapi untuk online nanti kita boleh Abang dan Kakak hadir bersama-sama dengan kami di tanggal 28 Desember. Untuk jamnya nanti akan saya infokan lebih lanjut lagi. Terima kasih Abang dan Kakak. 28 Desember ya, Unsada. Setiami, silakan Kak Dita. Ya, halo Bang Kakak. Untuk Setiami sendiri, perayaan Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita adakan di Januari, pada tanggal 9. Kami juga mengundang Abang Kakak hadir secara online. Kalau misalnya di awal tahun vaksin sudah ada, kita boleh sama-sama datang. Tapi kalau misalnya vaksinnya belum siap, Abang Kakak boleh hadir secara online dan offline, yang hadir dibatasi. Terima kasih. 9 Januari ya Kak? Ya benar Bang. 9 Januari, oke. Untuk Unkris 19 Desember ya? Unkris ya 19 Desember ya. Kiranya boleh Tuhan memberkati setiap persiapannya. Dan bagi kita yang bisa hadir, mungkin kita bisa hadir untuk sama-sama kita merayakan Natal untuk 3 kampus member ya. Atau mungkin dari kampus lain, silakan kalau ada pengumuman. Kalau nggak ada dari UI mungkin Kak Jennifer, Kak Novita.
Nggak ada, pas. Oke, baik. Oke, sampai ketemu lagi nanti teman-teman. Bang Kakak. Sorry Bang Ciko. Ya. Ada Kak Evi masih nih. Ada Kak Evi si Tanggang. Kak Evi. Halo. Ini di bawah masih ada Kak Evi, tapi videonya dimatiin. Iya Bang. Karena Kak Evi supaya nggak bertanya-tanya nih. Ini yang muncul yang kedua kali nih. Kak Evi Ya mau kan? Boleh nggak diperkenalkan dengan orang yang di samping kakak nih? Silakan Kak Evi. Sebentar ya Bang. Lagi ngajarin Ibet ulangan Bang. Matematika besok. Di. Sini. Sini. Ini. Nyalain videonya gimana? Kok nggak bisa? Saya nggak bisa nyalain video ya, Bang. Make sure that your camera is powered on and connected to your... Kamu belum ngomong. Bang, videonya lagi bermasalah kayaknya di Bang, kameranya. Padahal tadi bisa ya Bang? Iya, makanya tadi bisa. Oke, mungkin kayak bisa aja nggak tanpa video, nggak apa-apa. Tadi orang-orang udah lihat sih, kayak kawan-kawan udah lihat sih Kak. Oh iya. Ya shalom abang kakak semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih buat semua penata-layan malam hari ini. Saya di sini nggak sendiri, ada abang dan juga Ibet, kami bertiga. Perkenalkan ini Bang Jaya. Kami sudah berdoa, sedang menjalin hubungan dan juga akan minta dukungan doa dari abang dan kakak semua untuk dapat mendoakan dan juga supaya bisa masuk ke BKP. Gitu Bang. Baik, makasih Kak Evi ya. Selamat datang Koh Jaya bersama di BKPAK. Ya, semoga segala rencana-rencana kakak dan abang Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja ya. Iya, makasih. Untuk selanjutnya kita tinggal menunggu undangan abang kakak ya. Iya belum Bang. Kita doakan saja dulu ya. Iya Bang. Oke, makasih. Silakan Bang Ciko. Ya, terima kasih Bang Mangasa, Kak Evi. Bang Mete ada tambahan Bang Mete untuk workshop hari Minggu ya? Ya cukup sih Bang. Cukup ya, oke. Nanti akan diinformasikan apa Zoom room-nya. Oke, baik, makasih. Saya kembalikan ke Kak Dita dan Kak Christine, silakan. Oke, baik abang kakak. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Ciko mempercayakan kami pelayan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu pujian, segala puji syukur. Saya mau ajak abang kakak di rumahnya masing-masing bertepuk tangan, kita mau bernyanyi, bersorak-sorak, memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu segala puji syukur dengan penuh semangat abang kakak. Mari katakan segala puji syukur.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita mau lebih bersemangat lagi menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Ita. Saya persilahkan untuk Kak Ita membawakan kita doa penutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami sudah mengakhiri rangkaian kegiatan ibadah online BKPAK. Kami berterima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan kami pada malam hari ini. Biarlah kami akan terus melihat karya-karya besar Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, pelayanan kami, terkhusus juga pelayanan kami bersama di BKPAK. Kami merindukan ada hal-hal besar juga terjadi di depan. Kami terus melangkah, kami terus melayani Tuhan, kami boleh terus bergerak maju di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat ke-58 kita baca bahwa, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan berkati abang Terima kakak. kasih. Ya. Ada yang baru mau gabung. Siapa? Kayak Mima, tapi udah mau selesai. Jangan lihat dulu, kita foto ya. Oh ya kayak. Silakan abang kakak mungkin yang bisa Mana nyalakan. Bang Frans? Bang Frans, si Gabe-nya mana tadi Bang Halo Frans? Gabe. Wah, ganteng banget Gabe ya. Wih, udah Gendong Bang, gede. gendong sambil moto. On kamera ya bang kakak. On kamera. Kak Dita, maaf, itu yang gitaris siapa ya? Boleh kita foto? Saya penasaran dari tadi. Bang Azhar. Oh, Bang Azhar. Oh, saya kira siapa? Halo Gabe. Gabe ada tuh. Bang Rocky. Wih. Wih, tambah gemuk nih Bang Rocky nih. Yang lain belum on kamera? Si ganteng Gabe. Foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi sebentar, saya save dulu. Itu keluarga baru Bang, ada Wedi, DP sama Senta. Keluarga baru. Ada keluarga baru itu. Iya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2. Gabe, lihat sini Gabe. Gabe. Sudah Bang Kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Eca siapa nih Eca? Terima kasih ya Bang dan Kakak semua. God bless. Terima kasih Kak Dita, Kak Kristin, Kayak Bang Nima, Sabar. Eremia.